Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam
1 Raja-Raja 22. Selanjutnya, mereka tinggal dengan damai selama 3 tahun. Tidak ada perang antara Aram dengan Israel. Pada tahun yang ketiga, Yosafat, Raja Yehuda, datang kepada Raja Israel. Lalu berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Apakah kamu sudah mengetahui bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Aram." Lalu ia berkata kepada Yosafat, "Apakah engkau mau pergi berperang bersama aku ke Ramot Gilead?" Yosafat menjawab Raja Israel, "Aku bersama-sama dengan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Kemudian Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Yahwe hari ini." Maka Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Bolehkah aku pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau haruskah aku membatalkannya?" Mereka menjawab, "Majulah, karena Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Apakah di sini tidak ada lagi nabi Yahwe yang lain, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Lalu berkatalah Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi, yaitu Mika anak Yimlah, yang dengan perantaraannya kita dapat mencari petunjuk Yahwe. Tetapi aku membencinya karena ia tidak menubuatkan yang baik mengenai aku, melainkan malapetaka." Berkatalah Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana dan berkata, "Jemputlah Mika anak Yimlah dengan segera." Sementara itu, Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda masing-masing duduk di atas tahtanya dengan jubah kebesarannya di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah anak Kenaanah membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah Yahwe berfirman, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Demikianlah semua nabi itu bernubuat dengan mengatakan, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan berhasil, sebab Yahwe akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Utusan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, katanya, "Ketahuilah sekarang, semua nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawabnya, "Demi Yahwe yang hidup, sesungguhnya apa yang dikatakan Yahwe kepadaku, itulah yang akan aku katakan." Setelah ia menghadap raja, lalu raja bertanya kepadanya, "Mika, bolehkah kami pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau haruskah kami membatalkannya?" Ia menjawab kepadanya, "Majulah, dan kamu akan berhasil, sebab Yahwe akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Kemudian raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, sehingga engkau hanya akan mengatakan kepadaku kebenaran demi nama Yahwe?" Maka ia menjawab, "Aku telah melihat seluruh Israel tercerai-berai di pegunungan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yahwe berfirman, mereka tidak memiliki pemimpin, biarlah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Lalu Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah aku telah mengatakannya kepadamu? Ia tidak akan bernubuat yang baik tentang aku, selain malapetaka." Kemudian Mika berkata, "Karena itu dengarkanlah firman Yahwe. Aku telah melihat Yahwe duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sisinya, di sebelah kanannya, juga di sebelah kirinya. Yahwe berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab supaya ia maju berperang dan mati di Ramot Gilead?" Maka yang satu mengatakan begini, sementara yang lain berkata begitu. Lalu suatu roh muncul dan berdiri di hadapan Yahwe serta berkata, "Aku akan membujuknya." Yahwe bertanya kepadanya, "Dengan cara apa?" Ia menjawab kepadanya, "Aku akan pergi dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Lalu dia berfirman, "Engkau akan membujuknya dan engkau akan berhasil. Pergilah dan perbuatlah demikian." Oleh karena itu Yahwe telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu,
sebab Yahweh telah mengatakan suatu malapetaka mengenai engkau." Maka Zedekiah anak Kenaanah mendekati dan menampar pipi Mika serta berkata, "Bagaimanakah roh Yahweh pergi daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada waktu engkau lari dari sebuah kamar menuju ke kamar yang lain untuk bersembunyi." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika dan kembalikanlah ia kepada Amon penguasa kota itu dan kepada Yoas anak raja. Katakanlah, beginilah raja bertitah, masukkan orang ini ke dalam penjara dan berilah ia makan roti dan minum air sedikit saja sampai aku datang dengan selamat." Namun Mika menjawab, "Jika engkau kembali dengan selamat, pasti Yahweh tidak berfirman melalui aku." Kemudian ia berkata, "Dengarlah, hai seluruh rakyat." Maka Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda maju ke Ramot Gilead. Berkatalah Raja Israel kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk ke dalam pertempuran, kenakanlah pakaian kebesaranmu." Maka menyamarlah Raja Israel dan ia masuk ke dalam pertempuran. Tetapi Raja Aram telah memerintahkan 32 orang panglima pasukan kereta perangnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu berperang melawan orang yang kecil atau orang yang besar, tetapi lawanlah Raja Israel saja." Ketika para panglima pasukan kereta perang melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerangnya, maka berteriaklah Yosafat. Ketika para panglima pasukan kereta perang itu melihat bahwa ia bukan Raja Israel, maka mereka berhenti menyerangnya. Namun seseorang menarik panahnya, lalu melepaskan anak panah dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Oleh karena itu ia berkata kepada pengemudi kereta perangnya, "Putar arahmu, bawalah aku keluar dari pertempuran karena aku terluka." Pada hari itu pertempuran terus berlangsung dan raja tetap ditopang berdiri dalam kereta kuda berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang dan darah mengalir dari lukanya ke tanah. Pada waktu matahari terbenam, terdengarlah seruan ke seluruh perkemahan, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Ketika raja mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja itu di sana. Mereka mencuci kereta itu dalam kolam air di Samaria, maka anjing menjilat darahnya ketika mereka sedang mencuci baju besi raja, sesuai dengan firman Elohim yang telah dia ucapkan. Selebihnya, dari perbuatan Ahab dan semua yang telah ia lakukan, serta istana gading yang telah ia dirikan, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Tawarik Raja-Raja Israel? Demikianlah Ahab mati, lalu Ahazia anaknya memerintah menggantikannya. Yosafat anak Asa memerintah atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia mulai memerintah, dan ia memerintah selama 25 tahun di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, putri Silhi. Ia mengikuti seluruh jalan Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dengan melakukan apa yang benar di mata Yahweh. Namun demikian, tempat-tempat pemujaan tidak ia singkirkan, sehingga rakyat masih berkurban dan membakar dupa di tempat-tempat pemujaan itu. Yosafat juga mengadakan perdamaian dengan Raja Israel. Selebihnya dari perbuatan Yosafat dan kepahlawanan yang telah ia tunjukkan, serta bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Tawarik Raja-Raja Yehuda? Dan ia memusnahkan sisa pelacuran bakti yang masih tersisa dari zaman Asa ayahnya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, maka seorang kepala daerahlah yang menjadi raja. Yosafat memiliki 10 kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir demi emas. Tetapi mereka tidak pergi ke sana karena kapal-kapal itu rusak di Ezion Geber. Lalu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, "Baiklah anak buahku pergi bersama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak berkenan. Yosafat mati dan dikuburkan di samping leluhurnya di kota Daud,
kota leluhurnya. Lalu Yoram anaknya memerintah menggantikannya. Ahazia anak Ahab mulai memerintah atas Israel di Samaria pada tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel selama 2 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahwe dan hidup menurut jalan ayahnya dan ibunya serta jalan Yerobeam anak Nebat yang telah menyebabkan orang Israel berdosa. Sebab ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya dan membuat Yahwe Elohim Israel marah, sebagaimana yang dilakukan ayahnya. 2 Raja-Raja 1. Moab memberontak terhadap Israel sesudah kematian Ahab. Ahazia jatuh dari jendela kamar atasnya di Samaria lalu terluka. Kemudian ia mengirim utusan-utusan dengan berpesan kepada mereka, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari cedera ini?" Tetapi malaikat Yahwe berkata kepada Elia orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakanlah kepada mereka, apakah karena tidak ada Elohim di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron? Karena itu beginilah Yahwe berfirman, engkau tidak akan turun dari tempat tidur di mana engkau berbaring, karena engkau pasti mati." Lalu Elia pergi. Utusan-utusan itu kembali kepada raja, dan raja berkata kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Kemudian mereka menjawab, "Ada seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakan kepadanya beginilah firman Yahwe. Apakah tidak ada Elohim di Israel, sehingga engkau menyuruh untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron? Karena itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, karena engkau pasti mati.' Setelah itu ia bertanya kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Mereka menjawab kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit.' Maka raja berkata, 'Ia adalah Elia, orang Tisbe.' Lalu raja mengutus seorang perwira beserta ke-50 anak buahnya kepadanya. Orang itu naik menjumpai Elia. Tampaklah ia sedang duduk di atas puncak gunung. Orang itu berkata kepadanya, 'Hai abdi Elohim, raja bertitah, turunlah.' Elia menjawab dan berkata kepada perwira pasukan 50 itu, 'Jika aku abdi Elohim, biarlah api turun dari langit serta menghabiskan engkau dan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit dan menghabiskan perwira itu serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi seorang perwira pasukan yang lain dan ke-50 anak buahnya kepada Elia. Orang itu berkata kepada Elia, 'Hai abdi Elohim, beginilah raja bertitah, turunlah segera.' Elia menjawab mereka, 'Jika aku abdi Elohim, biarlah api turun dari langit dan menghabiskan engkau serta ke-50 anak buahmu.' Maka api dari Elohim turun dari langit dan menghabiskan perwira itu serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi seorang perwira pasukan 50 yang ketiga, serta ke-50 anak buahnya. Naiklah perwira yang ketiga itu, dan setelah sampai, ia berlutut di depan Elia serta memohon dan berkata kepadanya, 'Ya abdi Elohim, kiranya nyawaku dan nyawa hamba-hambamu, yaitu ke-50 orang ini, berharga di matamu. Lihatlah, api sudah turun dari langit dan telah menghabiskan kedua perwira yang ada sebelumnya, beserta ke-50 anak buah mereka. Sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu.' Kemudian berkatalah malaikat Yahwe kepada Elia, 'Turunlah bersamanya, jangan takut kepadanya.' Lalu Elia bangkit dan turun bersamanya menghadap raja. Ia berkata kepada raja, 'Beginilah Yahwe berfirman, sebab engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron. Apakah tidak ada Elohim di Israel untuk menanyakan firman-Nya?
Oleh sebab itu, engkau tidak akan turun dari tempat tidur di mana engkau berbaring, karena engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Yahweh yang telah Elia katakan. Oleh karena Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki, maka Yoram saudaranya memerintah menggantikannya di tahun kedua pemerintahan Yoram, anak Yosafat, Raja Yehuda. Sekarang, bukankah riwayat Ahazia dan segala yang ia lakukan telah tertulis dalam kitab Tawarik Raja-Raja Israel? Efesus 4. Karena itu, aku yang adalah tawanan Tuhan, memberi nasihat agar kamu hidup sesuai dengan panggilanmu, dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu pun telah dipanggil dalam satu pengharapan yang ada dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim dan Bapa dari segala sesuatu yang ada di atas segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu, bahkan di dalam kamu semua. Kepada kita, masing-masing telah diberikan anugerah sesuai ukuran karunia Kristus. Karena itu dia berkata, ketika naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan dan memberikan karunia-karunia kepada manusia. Sekarang, apakah artinya dia naik, selain bahwa dia juga sebelumnya telah turun ke bagian-bagian bawah dari bumi? Dia yang telah turun adalah sama juga dengan dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga dia dapat memenuhi segala sesuatu. Sesungguhnya, dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Pada Dia, seluruh tubuh tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendiannya, sesuai dengan ukuran pekerjaan masing-masing bagiannya. Dia membuat tubuh itu bertumbuh ke dalam kedewasaan penuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Selanjutnya, aku mengatakan dan menegaskan hal ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan pikiran mereka yang sia-sia dan pengertian mereka yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim karena ketidaktahuan yang ada dalam diri mereka dan kekerasan hati mereka. Bahkan perasaan mereka telah menjadi tumpul. Mereka menyerahkan diri ke dalam nafsu yang jahat dan dengan serakah mengerjakan segala kecemaran. Tetapi kamu yang telah belajar mengenal Kristus, tidaklah seperti itu. Sungguh, kamu telah mendengarkan Dia dan diajar olehnya sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Yesus untuk menanggalkan perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh nafsunya, dan untuk diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. Karena itu buanglah dusta. Hendaklah kamu berkata benar terhadap sesama, karena kita adalah sesama anggota seorang terhadap yang lain. Jika kamu marah, janganlah berbuat dosa, dan janganlah terus marah hingga matahari terbenam. Janganlah pula memberi tempat kepada iblis. Yang dahulu pernah mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi hendaklah ia bekerja, melakukan yang baik dengan kedua tangannya, sehingga ia dapat berbagi dengan orang yang membutuhkan.
Perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakanlah hal-hal baik yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita, hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.